dosen yang bersangkutan. Yang pertama, mulai bekerja sebagai dosen pada tahun 2014 yang berhome base pada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singamangaraja 12 Tapanuli. 2. Pendidikan S1 atau strata 1 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Singamangaraja 12 Tapanuli. 3. Pendidikan S2 atau strata 2 pada Fakultas Pascasarjana Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Setiabudi Mandiri. 4. Jabatan fungsional, yaitu lektor dengan PUN 300 pada tanggal 1 Juni 2024. Yang kelima, mata kuliah yang diampu antara lain menyimak komprehensif dan kritis, bahasa Indonesia, sintaksis, pragmatik, semantik, wacana bahasa Indonesia, teknik menulis opini, tutur dan resensi, pengantar ilmu sastra, semantik bahasa Indonesia, panduan penulisan buku pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, dan kajian prosa fiksi. Adapun mata kuliah yang saya ampu di dalam video pembelajaran ini adalah menyimak komprehensif dan kritis. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah menyimak komprehensif dan kritis atau PMKB 6101 merupakan mata kuliah ampu pada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Singamangaraja 12 Tapanuli. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SS dan diberikan kepada mahasiswa di semester 1 atau pada semester ganjil. Kajian yang dipelajari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini menjelaskan berbagai teori, konsep, dasar-dasar dalam proses menyimak, serta penguasaan keterampilan menyimak komprehensif dan kritis, serta mampu mempraktekkan teori-teori tersebut dalam praktek menyimak komprehensif dan kritis. Mahasiswa mampu mempraktekkan teknik menyimak yang efektif dalam materi berita, kuliah, pidato atau ceramah, wawancara, diskusi ilmiah, dan juga iklan. Capaian pembelajaran lulusan: pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menunjuk tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 6. Mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK. Mahasiswa dapat memahami teori dan ciri-ciri bahasa lisan, hakikat proses menyimak, serta mampu menjelaskan berbagai teori dasar dalam penguasaan keterampilan menyimak komprehensif dan kritis, serta mampu mempraktekkan teori-teori tersebut dalam praktek menyimak komprehensif dan kritis. Mahasiswa mampu mempraktekkan teknik menyimak yang efektif untuk materi berupa berita, kuliah, pidato ceramah, wawancara, diskusi ilmiah, dan juga iklan. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini: yang pertama, penjelasan MTS dan kontrak perkuliahan. 2. Pengertian, fungsi, dan tujuan menyimak. 3. Klasifikasi hubungan menyimak dengan berbicara, membaca, dan menulis. 4. Faktor penunjang dan ciri-ciri menyimak. 5. Cara meningkatkan proses menyimak secara efektif. 6. Tahapan dalam menyimak. 7. Menyimak berita untuk mencari gagasan penting. 8. Ujian tengah semester. 9. Proses menyimak komprehensif. 10. Fungsi dan faktor pendukung menyimak komprehensif. 11. Proses menyimak kritis. 12. Fungsi dan faktor pendukung menyimak kritis. 13. Jenis-jenis menyimak ekstensif. 14. Praktek menyimak ekstensif. 15. Mempraktekkan pembelajaran menyimak di depan kelas. 16. Ujian akhir semester.
kuliah dengan persentase sebesar 20%. 3. Ujian tengah semester dengan persentase 35%. 4. Ujian akhir semester dengan persentase 35% dengan jumlah total 100%. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Terima kasih. Selamat pagi Mas-Mas sekalian. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat. Apakah saudara sehat? Sehat. Puji Tuhan ya, saudara sehat. Hingga pada pagi hari ini untuk mengikuti mata kuliah kita. Adapun materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang menyimak komprehensif. Sebelum kita bahas menyimak komprehensif secara mendalam, perlu saudara pahami tentang aspek keterampilan berbahasa. Karena menyimak itu merupakan bagian dari keterampilan berbahasa Indonesia. Aspek keterampilan berbahasa Indonesia itu ada 4, seperti yang sudah ditampilkan di slide. Yang pertama aspeknya adalah menyimak. Yang kedua berbicara. Yang ketiga membaca. Dan yang keempat menulis. Jadi keempat aspek ini harus ada pada seseorang untuk mendukung keterampilan dia dalam berbahasa Indonesia. Dan ketika saudara menghilangkan salah satu aspek tersebut, Anda tidak termasuk seseorang yang terampil dalam berbahasa Indonesia. Karena keempat aspek ini saling berkaitan dan saling mendukung untuk menciptakan, memampukan seseorang di dalam keterampilan berbahasa Indonesia. Nah, apa yang maksud dengan menyimak? Seperti apa proses menyimak? Dikatakan menyimak itu adalah ketika terjadi proses mendengarkan, memahami dan menguasai dari apa yang dia simak atau dari komunikasi lisan yang dia simak, dan mampu kembali menyampaikan atau mengungkapkan hasil simakannya itu. Itu dia yang dimaksud dengan keterampilan menyimak. Yang berikut berbicara. Apa yang maksudnya berbicara? Keterampilan berbicara. Nah, dikatakan seseorang itu terampil berbicara ketika dia mampu berbahasa lisan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Membaca juga seperti itu. Terampil membaca dikatakan seseorang ketika dia mampu membaca hasil tulisan itu dengan tepat sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, termasuk tanda baca yang dikaitkan dengan artikulasi suara. Dengan peran alat terampil menulis ketika dia mampu menulis, mengungkapkan perasaan hatinya atau sesuatu ke dalam tulisan yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disebut. Jadi itulah aspek-aspek keterampilan dalam berbahasa Indonesia. Nah, di sini yang kita bahas tentang menyimak komprehensif. Lanjut, menyimak supaya dapat kita pahami secara mendalam apa yang maksudnya menyimak. Nah, di sini
ketahui, dapat dia kuasai atau paham apa yang dia dengar, apa yang dia simak itu. Nah, ketika ditanyakan kembali, coba sampaikan apa hasil simakanmu, mampu dia kembali mengungkapkannya dari apa yang dia simak itu. Nah, nantinya saudara kan mau menjadi seorang guru. Nah, tugasmu adalah harus mampu mendorong si siswa yang sedang belajarkan supaya terpusat dia dalam kegiatan menyimak. Betul-betul kegiatan menyimak itu dilakukan supaya dia dapat menguasai, memahami dari bagian pembelajaran yang sudah atau yang sedang saudara sampaikan. Dan begitu saudara sekalian, inilah yang dimaksud dengan kegiatan menyimak. Nah, di sini ada menyimak yang berarti menerima informasi dari sumber lisan, menerima informasi dari kegiatan berbicara. Nah, di sini ada gambar antara si pembicara dan si penyimak. Siapa di sini yang paling berperan? Sebenarnya paling berperan adalah dua-duanya, antara si pembicara dan penyimak. Tapi dalam proses kegiatan menyimak ini, bagaimanakah kita katakan? Cara saya menyimak ketika si pembicara itu menyampaikan bahasanya dengan lembut, dengan suara yang kecil, kadang sulit kita menemukan. Nah, artinya si pembicara juga ya haruslah menyampaikan komunikasinya itu dengan jelas, supaya si pendengar atau si penyimak itu dapat mengetahui, dapat mendengar, dapat memahami dari apa yang disampaikan. Itulah prosesnya, saudara sekalian. Yang berikut, hakikat menyimak berhubungan dengan mendengar dan mendengarkan. Di dalam menyimak sangat dibutuhkan kata mendengarkan. Apa maksudnya mendengar? Pernahkah saudara mendengar sesuatu? Pernah. Dan sering itu kegiatan proses mendengar kita lakukan. Tapi ada perbedaan dari kata mendengar dengan mendengarkan. Yang namanya mendengar ya mendengar sekilas. Nah, tidak perlu dituntut dari kita di sini untuk mendengarkan dan memahami. Nah, contohnya ada suara kendaraan yang kebetulan lewat, misalnya seperti suaranya. Itu proses sebatas mendengar. Tapi untuk mendengarkan sudah dituntut keterpusakan kita. Artinya sudah kita paksakan alat telinga kita ini atau alat pendengar kita ini untuk mendengarkan, menyimaknya. Supaya apa? Supaya dapat kita ketahui tadi informasi atau sesuatu dari yang kita dengarkan. Begitu ya. Jadi harus dapat Anda pahami apa yang dimaksud dengan mendengarkan sebagai satu proses menyimak. Nah, untuk mendengar dari aspek keterampilan berbahasa Indonesia. Kan mau jadi seorang guru bahasa Indonesia. Kalau mau jadi seorang guru bahasa Indonesia yang profesional, keempat aspek itu harus dikuasai oleh seorang guru. Supaya apa? Supaya tercipta keterampilan berbahasa Indonesia yang juga dari si siswa yang sudah atau yang sedang Anda ajarkan. Supaya bermanfaat, ada tujuan dari proses belajar. Begitu ya, saudara sekalian. Nah, di sini juga ada gambar. Ya, ini proses apa ini? Proses dialog. Dalam melakukan proses mendengar, ada unsur ketidaksengajaan, kebetulan, sambil lalu, dan tidak dicerna. Oleh karena itu, apa yang didengar mungkin tidak dimengerti sama sekali. Nah, kenapa bisa terjadi ini? Ya, mungkin dia tidak fokus saat kegiatan menyimak itu. Yang berikut, pada proses itu mendengar ada unsur kesengajaan, tapi belum diikuti unsur pemahaman. Nah, yang ketiga, menyimak dapat dikatakan mencakup mendengarkan dan disertai usaha pemahaman. Pada peristiwa menyimak ada unsur kesengajaan, direncanakan dan disertai dengan penuh perhatian dan minat.
Artinya poin 1 dan poin 2 itu tidak mendukung dalam kegiatan menyimak, tidak masuk itu. Nah, artinya yang dikategorikan dalam proses menyimak adalah poin yang ketiga. Ada unsur kesehatan, direncanakan dan disertai dengan penuh perhatian dan itu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan bunyi, baik bunyi bahasa dan bunyi bahasa dengan penuh pemahaman, perhatian dan apresiasi serta interpretasi. Sudah paham? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya ingin bertanya, apa yang menjadi indikator bagi seseorang dapat dikatakan berhasil dalam melakukan kegiatan menyimak? Baik, dikatakan berhasil kegiatan menyimaknya ketika si penyimak itu dapat menyampaikan, mengungkapkan kembali dari apa yang dia simak. Makanya tadi sudah Bapak sampaikan, untuk mendukung kesuksesan proses kegiatan menyimak harus diperlukan dari si penyimak itu keterusakannya, penuh perhatian, minat, dan sudah perlu direncanakan untuk proses kegiatan menyimaknya. Ketika dihilangkan ini aspek-aspek dalam menyimak ini, maka pemahaman yang tadi tidak akan tercapai atau kegiatan menyimaknya itu tidak akan berhasil. Bagaimana? Sudah paham? Nah, di sini ada latihan bagi saudara sekalian. Bapak mau melihat ya kemampuan di dalam kegiatan menyimak. Adapun yang mau Anda simak adalah sebuah berita. Boleh diperhatikan tampilan di depan. Tapi untuk pengerjaannya dalam bentuk diskusi. Untuk itu silakan saudara bentuk 3 kelompok untuk membahas dari berita yang akan Anda simak, akan diputarkan di tampilan depan. Silakan bentuk kelompok. Karena satu kelompok serving ke belakang satu kelompok diskusi dan satu kelompok masyarakat. Baik, maksud sekalian, di sini akan saya putar contoh berita, ya. Dan silakan Anda simak dengan seksama dan sampaikan nanti hasil simakannya. Mulai dari sekarang.
yaitu guru harus mampu memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan, realitas virtual, dan augmented reality untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan indah. Bagus sekali. Silakan kelompok 1. Kelompok Siwiti. Apa yang kalian temukan dari peserta ini? Pak, kami dapat menemukan dari hasil semangat yang bersama, yaitu bahwa di era sekarang ini memang perlu tenaga pendidik yang profesional untuk menggunakan dan mampu menguasai teknologi di era sociality 4.0. Bagus sekali. Kelompok 3. Silakan sampaikan hasil silakan murid-murid yang sudah saudara tonton tadi. Baik, adapun hasil diskusi dari kelompok 3 yaitu bahwa si orang guru dapat dikatakan harus mampu dalam memahami tentang teknologi atau etika digital, di mana dalam perkembangan di era 5.0 sangat menguji tentang proses pembelajaran agar proses belajar mengajar dalam kelas antara peserta didik dengan guru atau dosennya, sehingga pembelajaran tersebut dapat berjalan secara aktif, kreatif, dan menyenangkan. Bagus, kita berikan terus untuk ketiga kelompok. Jadi saudara sekalian, proses kegiatan menyimak. Nah, sebagai tugas di rumah untuk mendukung peningkatan keterampilan menyimak, boleh dicatat. Silakan saudara menonton 2 berita yang Anda tonton, yang Anda temukan dari siaran televisi, dan hasil simakanmu atau informasi yang kamu dapatkan disampaikan nanti pada pertemuan selanjutnya. Ya? Jadi itulah yang boleh saya sampaikan dalam pembelajaran kita hari ini untuk kegiatan menyimak konferensi. Silakan dipelajari dan dibahas lagi di rumah dan cari lagi referensi yang lain untuk mendukung pemahamanmu tentang keterampilan menyimak. Nah, untuk itu kita tutup pertemuannya. Selamat